Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hakim di channel YouTube Hakim Lawyer. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan penetapan seseorang menjadi terpidana. Apa saja syarat-syarat untuk menentukan seseorang menjadi terpidana? Untuk menjadikan seseorang dinyatakan sebagai terpidana atau bersalah di dalam satu perbuatan kejahatan, maka petugas baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan harus memiliki 5 alat bukti. 5 alat bukti itu apa saja? 5 alat bukti yang ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 5 sesuai yang dijabarkan di dalam pasal 184. Yang pertama adalah keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Mari kita urai satu persatu 5 alat bukti tersebut yang dijabarkan di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah keterangan saksi. Siapa yang dapat dimintai keterangan sebagai saksi? Saksi di sini adalah saksi atau seseorang yang mengalami langsung perbuatan kejahatan pidana tersebut, mendengar langsung dan melihat langsung. Apa yang dikategorikan dengan mengalami, mendengar, dan melihat langsung? Pertama adalah yang mengalami langsung. Mengalami langsung jelas secara kasat mata bahwa yang mengalami langsung tindak kejahatan itu adalah sebagai korban. Lalu selanjutnya, yang melihat langsung. Yang melihat langsung itu adalah yang melihat dengan mata kepala sendiri adanya tindakan kejahatan tersebut. Yang berikutnya adalah yang mendengar langsung. Kategori di sini yang mendengar langsung adalah seseorang yang mendengar adanya tindak kejahatan tersebut. Contoh misal dia mendengar adanya kegaduhan terkait tindak kejahatan tersebut. Namun ada beberapa saksi yang dikategorikan dengan saksi testimoni de auditu. Apa itu saksi testimoni de auditu? Testimoni de auditu adalah saksi yang tidak mendengar atau tidak melihat secara langsung. Nah, nilai daripada saksi testimoni de auditu adalah lemah, tidak bisa dijadikan patokan di dalam sebuah alat bukti. Untuk selanjutnya adalah keterangan ahli. Nomor 2 adalah keterangan ahli. Ahli di sini siapa yang bisa menjadi ahli? Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ditentukan apa syarat-syarat mutlak untuk menjadi seorang saksi. Yang jelas adalah seorang ahli itu yang mumpuni di dalam bidangnya. Salah satu contoh misalnya si ahli ini adalah mengerti di dalam bidang kedokteran forensik. Maka keterangan ahli tersebut dapat menentukan seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak menurut keahlian si ahli tersebut. Untuk selanjutnya adalah surat. Nah, alat bukti surat ini menurut Profesor Sudikno Martokusumo, ahli pakar hukum acara perdata, bahwa surat itu adalah tulisan-tulisan yang mengungkapkan isi hati seseorang. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat ini dipertegas lagi bahwa surat itu ada 3 kategori. Yang pertama, surat biasa. Yang kedua, surat di bawah tangan. Dan yang ketiga, akta otentik. Apa yang dikategorikan dengan surat biasa? Surat biasa itu adalah dibuat dengan dasar hanya untuk membuktikan saja sesuatu. Yang kedua, surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan adalah yang dibuat untuk membuktikan sesuatu namun ada kesepakatan. Yang ketiga, akta otentik. Akta otentik itu adalah surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal ini contohnya adalah akta notaris atau visum et referendum.
Itu yang dikategorikan dengan alat bukti surat. Untuk selanjutnya silakan rekan-rekan dibuka di buku KUH pidana, bahwa dijelaskan di situ di dalam pasal 185 terkait dengan alat bukti surat. Untuk selanjutnya adalah petunjuk. Nah, untuk petunjuk ini adalah kombinasi daripada keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti surat tersebut. Nah, untuk meramu menjadi sebuah petunjuk adanya kejahatan pidana, maka majelis hakim yang memeriksa satu perkara tersebut mesti bijaksana, jeli, dan teliti agar tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal untuk si terdakwa. Selanjutnya, yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu adalah yang diambil pada saat mulai pertama pemeriksaan di tingkat kepolisian. Biasanya di BAP diatur. Namun di dalam faktanya, di pengadilan, majelis hakim tidak mutlak membutuhkan keterangan terdakwa, karena di dalam hukum acara pidana, majelis tidak hanya memerlukan keterangan terdakwa. Bisa saja seorang terdakwa itu tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi majelis hakim dia telah mengumpulkan 4 alat bukti tersebut, yaitu dari keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk tersebut. Maka diakui atau tidak, majelis hakim tidak butuh pengakuan dari seorang terdakwa, yang akhirnya mengerucut dan menentukan bahwa si terdakwa itu dapat dinyatakan menjadi terpidana. Demikian ulasan terkait dengan 5 alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Namun kami juga memiliki keterbatasan tentang pengetahuan ataupun yang kami sampaikan. Maka untuk lebih lanjut silahkan rekan-rekan membuka buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lebih jelas di situ dan mesti dipelajari. Karena ingat, hukum adalah fiktif. Seluruh warga dan masyarakat Indonesia khususnya dianggap tahu. Dan ingat, tidak ada pidana tanpa kejahatan, namun tak ada kejahatan lepas dari pertanggungjawaban. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hakim Lawyer.